Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat walafiat semuanya. Sehat, Pak. Ya. Apakah di sini semua hadir? Hadir, Pak. Oh ya. Baiklah. Selamat pagi. Baik, pada pagi hari ini di sini kita masuk pertemuan yang keberapa ya? Kau boleh tahu? Ketiga, Pak. Ketiga ya. Jadi pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang apa arti itu tentang kesehatan jasmani, rohani, dan juga rekreasi. Di sini juga apa akan menjelaskan beberapa tentang permainan alat olahraga, dan juga nanti akan Bapak tanyakan tentang beberapa cabang olahraga beserta alatnya pada kalian. Ya, harus menjawab juga ya. Oke, Pak. Nah, akan Bapak mulai dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu terlebih dahulu, biar Bapak memimpinnya pada pembukaan pertemuan ketiga ini. Biar Bapak memimpin doa ya. Ya, kita mulai dengan doa. Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami Tuhan sepanjang tadi malam Tuhan yang beristirahat, dan kami pada pagi hari ini dapat berkumpul lagi kembali Tuhan di sekolah Tuhan. Berkati Tuhan, semoga bisa dilancarkan dalam pembelajaran pada pertemuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam tangan-Mu, haleluya, amin. Baiklah, ya di sini kita akan belajar tentang pendidikan kesehatan jasmani dan rohani. Jadi di sini ada yang tahu nggak tentang jasmani, pendidikan jasmani, kesehatan dan rohani? Kalau jasmani itu tentang dunia olahraga, kalau rohani itu lebih ke mental apa semacamnya lagi, Pak. Ke mental semacamnya. Kalau rekreasi? Rekreasi itu kayak hiburan atau semacamnya. Oh, hiburan itu semacamnya. Baiklah. Jadi yang tadi udah benar, tapi kurang lengkap ya. Jadi ada beberapa penjelasan tentang pendidikan jasmani, kesehatan dan rohani. Jadi ya Bapak akan menjelaskannya secara singkat ya. Sebelum kita turun ke lapangan untuk praktek ya pada pertemuan kali ini. Nanti pas ke lapangan kita akan praktek tentang sepak bola. Sepak bola ya, Pak? Iya, tentang sepak bola. Jadi di sini nanti kita akan pengambilan nilai juga pada pertemuan ketiga ini sampai pertemuan selanjutnya. Tapi kan mumpung sekarang kan lagi COVID ya, jadi kita nggak bisa juga mau gimana mengadakan prakteknya. Jadi harus ada keterbatasan juga sih antara murid dengan ini, nggak bisa terlalu ramai nanti pakai gelombang Bapak ambil nilai. Jadi Bapak jelaskan dulu ya. Siapa? Pertama, pendidikan rekreasi. Di sini pendidikan rekreasi secara harfiah atau secara pengertiannya berarti membuang ulang. Rekreasi salah. Bapak salah ya. Tentang kesehatan rohani. Di sini tentang kesehatan rohani adalah jiwa manusia atau makhluk hidup yang memiliki akal dan pikiran. Jadi berarti tentang rohani ini bisa diartikan tentang akal dan pikiran, karena rohani ini kan mencakup kata berpikir kita sehari-hari, kita gimana untuk berpikir tentang kehidupan ini, dan juga kan akal kita nih hidup tuh harus perlu ada akal juga dalam bekerja atau belajar. Dan juga apabila seorang tersebut memiliki koordinasi pikiran dan hati yang tenang sekaligus nyaman. Jadi manusia secara rohani, kalau hatinya dan pemikiran tenang, hidup dia juga akan tenang secara jiwanya. Oh ya, gitu ya, Pak. Berarti kalau pemikirannya atau orang mengalami stres, berarti berpengaruh ke kejiwaannya secara rohani ya, Pak? Iya benar, dia secara rohani. Seandainya kamu misalnya ada masalah, tapi kamu nggak bisa menyelesaikan, itu bisa membuat kamu bermasalah dalam rohani kamu. Jiwa, pikiran kamu bisa terganggu, bisa menyebabkan stres. Itu yang orang kadang bisa menyebabkan diri yang stres, yang gila, karena dia tidak bisa mengontrol pikiran dan juga akal dia, jiwa dia. Makanya juga ada istilah dalam kesehatan ya. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan kita, pikiran kita akan terganggu, jiwa kita terganggu, karena kita memikirkan hal itu negatif terus. Jadi kalau memikirkan dengan hal positif, pasti jiwa kita tenang, nyaman. Oke. Ya. Apakah Anda mengerti? Iya, Pak. Sudah, Pak. Dan selanjutnya Bapak akan jelaskan tentang kesehatan jasmani. Nah, kesehatan jasmani atau kesehatan jasmani ya adalah kemampuan tubuh untuk menyelesaikan fungsi alat-alat tubuhnya dengan batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan.
Ya, jadi istilahnya jasmani ini bisa dikatakan apa ya sebagai bahasa singkatnya. Begini, olahraga ya, misalnya kamu olahraga, itu udah katakan tentang kesehatan jasmani karena kamu mengeluarkan keringat, pertama kamu berolahraga bisa membuat kamu sehat. Nah, selanjutnya bekerja istilah bisa sama dengan olahraga tapi beda dengan cara dia. Bekerja kan istilah kata untuk sehari mencari uang, kerjaan untuk mencari uang atau bekerja untuk gimana gitu. Nah, itu yang disebut dengan kesehatan jasmani, melainkan dengan raga atau tubuh kita, tenaga. Kalau rohani kan bedanya pemikiran kan, tidak tidak kelihatan, hanya dia berpikiran akal dengan jiwa dia. Sedangkan untuk pendidikan untuk kesehatan jasmani dia tentang pergerakan dia, tubuh dia. Jadi itu untuk kesehatan jasmani. Apakah ada pertanyaan? Dah lo ngerti Pak. Oh, ngerti. Selanjutnya terakhir rekreasi. Rekreasi adalah penyegaran kembali jasmani rohani seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang di samping bekerja. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, bermain, dan hobi ya. Rekreasi sudah tahu lah anak-anak ya. Yang pasti ini salah satu kalau untuk bahasa sekarang itu liburan. Setelah bekerja dan juga berolahraga. Nah, pastinya sih kalau identiknya liburan istirahat dari dunia kerja. Itu nama rekreasi. Tapi rekreasi ini tidak juga harus kita berwisata liburan, bisa juga olahraga, bermain dan hobi yang kita lakukan sehari-hari. Maksudnya untuk membuang stres kita lah dari hiruk pikuk keramaian, hiruk pikuk dari kerja, kesibukan apapun yang kita lakukan beberapa pekan yang lalu. Misalnya seminggu kamu kerja, sebulan kamu kerja, kamu udah apa ya, udah nggak bisa lagi ini, udah capek, pusing, tapi kamu mau cari liburan aja. Itu yang disebut dengan rekreasi. Beda dari ketiga penjelasan tadi, apakah ada pertanyaan dari kalian semua? Khususnya siapa namanya? Tadi? Budi Pak. Oh, Budi ya. Lupa sudah dinanyakan namanya. Dan juga pertemuan pertama udah perkenalan ya. Ya. Nah, tadi kan saya juga jarang masuk karena saya sekarang berada di daerah Kota Pontianak. Jadi belum pergi kayaknya. Ya Pak. Baiklah, penjelaskan untuk materi tentang pendidikan jasmani kesehatan rohani rekreasi sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang olahraga yang kita lakukan, tentang perantannya juga ya, yang kita akan ini nanti di lapangan akan kita praktekkan. Di sini kita akan menjelaskan ya tentang olahraga sepak bola ya. Siapa yang sini hobi sepak bola? Saya Budi saya lumayan lah Pak. lumayan ya. Iya. Apakah sepak bola udah pada kenal semua? Masih tentang cara teknik atau dasarnya? Pak udah menguasai? Lumayan sih Pak. Lumayan ya. Lumayan. Nggak sepenuhnya menguasai, tapi ada lah Oh iya. untuk bisa di apa ya? Bisa di terus lagi ya makanya. Diperagakan atau dipraktekkan atau dikembangkan lagi lah Pak. Iya ya. Baiklah. Saya akan menjelaskan tentang olahraga sepak bola. Olahraga sepak bola adalah olahraga yang mana dimainkan di lapangan besar, yaitu pertandingan dilakukan antara 11 melawan 11 orang. Jadi 11 orang ini ada satu kiper dan 10 pemain. Kalau untuk satu tim itu, kalau untuk permainan itu 11. Belum lagi ditambah cadangan. Kalau untuk sepak bola kebanyakan biasa sampai 25 orang ya. Itu sudah termasuk cadangan, belum lagi ofisial dan juga pelatih. Jadi secara singkatnya sepak bola ini tujuannya adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang musuh. Jadi pengertiannya, yang udah hobi tahu main sepak bola pasti ngerti lah ya. Iya Pak. Cara mainnya, tekniknya. Jadi nggak perlu saya jelaskan dari awal lagi kan. Karena udah pertemuan kedua udah saya jelaskan tentang teknik dasar dalam bermain sepak bola. Jadi sini sejarah sepak bola pertama kali diselenggarakan di mana ya? Kalau tahu. Siapa yang tahu di sini? Di Inggris kayaknya. Benar. Pertama kali di Inggris tahun 1992.
di Inggris. Pada waktu itu mereka sedang ada turnamen antar militer ya, Inggris dengan Amerika. Dari sini pada 4 negara yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia dan juga Wales, Amerika juga 4 negara maka bertanding untuk memperebutkan piala antar militer. Jadi di sini sejarahnya udah pasti tahu lah ya, dan juga pun negara-negara yang maksudnya menguasai dunia sepak bola ya sudah tahu siapa. Jadi di sini Bapak mau tanya satu-satu ya, untuk Budi dok pertama. Olahraga sepak bola itu alat-alatnya apa? Kalau kalau yang utamanya sih Yang harus utama. ada bolanya nggak Pak? Ya, habis itu Sepatu, kaos, seragam, apa kaos tangan tuh untuk kiper, kostakan untuk kiper ya, lalu bendera untuk sepatu bola, hakim garis, fluid, fluid, sepatu bola dan semacamnya lah Pak. macamnya. Gawang nggak ketinggalan kan? Gawang pasti enggak lah Pak. Harus sudah pasti. Dan Sudah juga pasti. tidak lupa harus ada penonton supaya semangat. Iya. Itu sudah pasti. Jadi sepak bola kan udah pada ngerti kan? Jadi udah Bapak jelaskan juga sepak bola, sejarahnya juga sini. Jadi nggak perlu panjang lebar Bapak jelaskan karena penemuan sebenarnya kita udah belajar tentang dasar-dasar sepak bola, pengertiannya. Jadi selanjutnya Bapak mau jelaskan lagi tentang poli. Poli kan udah tahu ya, kemarin udah Bapak jelaskan kan? Ya Pak. Ya, jadi poli ini untuk alat-alatnya apa Pak? Yang sering dibawa? Yang Poli, pertama, bukan yang permanen. Kalau permanen kan yang di lapangan, seperti tiang itu permanen, lapangannya juga. net, Net ya, polinya, bola polinya. bola polinya ya. Sehabis bola polinya, Itu aja sih. itu aja ya. Jadi bola poli ini untuk biasa orang bawa kan pasti net. Kalau bukan net permanen kan, banyak kan net nggak permanen, banyak kan tiang yang permanen yang lapangannya. Jadi yang kebanyakan bawa kan net, sepatu, perlengkapan itunya. Dan juga ya kalau poli ini udah tahu lah macam mana juga caranya kan untuk bermain. Nanti pertemuan kelima lah ya, kita akan mengadakan pertandingan eksebisi poli antar kelas. Yang pertemuan ini kita masih duduk pengambilan nilai. Selanjutnya bulu tangkis. Bulu tangkis di sini siapa yang hobi bulu tangkis? Hobi semua ya, iya. Saya enggak Pak. Oh enggak ya, terlalu. Jadi kalau bulu tangkis ini apa alatnya? Raket sama apa? Bolanya Bolanya ya. dan net. Kalau bulu tangkis ini istilah bolanya apa namanya? Terus lupa saya Pak. Lupa ya. Kalau istilah dalam bolanya tuh, jangan kalian nanti pas ditanya apa nama bolanya, jangan bilang bola itu berbulu-bulu, jangan bilang bola itu. Nama bola itu adalah kok. Nama bola bulu tangkis itu kok. Jadi sudah mengerti? Oke Pak. Jadi supaya kalian ditanya nanti, ya supaya nggak tahu, nggak gugup gitu kan. Apa nama bola ini? Jangan kalian bilang bola pas kalian bermain di bulu tangkis. Bilang aja ada koknya tidak, maka pasti ngerti yang paham bulu tangkis. Nama bola itu kok, bukan bola ya, kok. Kok. Kalau bola itu kan bulat. Ya. Kalau kok enggak. Jadi kalau untuk bulu tangkis ini untuk permainannya bulu tangkis, kok, net sudah pasti. Dan selanjutnya tenis meja. Tenis meja yang pastinya dan siapkan untuk alatnya adalah bola pingpong. Ini ya, batnya juga, tebel meja dan juga net. Dan jangan lupa alat-alat untuk penghitungannya. Jadi dari semua penjelasan ini apakah udah ngerti semua? Saya belum paham di bagian bulu tangkis, bagian pukulan memanjang ke belakang Pak. Memanjang belakang ya? Iya Pak. Jadi supaya lebih mengerti aja, kita sebaiknya turun ke lapangan aja ya. Ya Pak. Cuman mengingat kondisi saat ini sedang pandemi, apakah kita boleh atau tidak? Kalau untuk situasi pandemi sekarang, kalau menurut saya sebenarnya bisa. Karena untuk kegiatan praktek ini kemarin saya udah mendapatkan dari pimpinan sekolah ini, kepala sekolah udah ada surat izinnya. Jadi kalau untuk kegiatan olahraga masih bisa kita selenggarakan. Kecuali untuk kegiatan yang kumpul-kumpul atau kegiatan apa acara gitu,
Acara yang mengundang keramaian itu dilarang. Kan Oh. biasanya di SMA kita ini kan ada acara ulang tahun sekolah, tapi kan pasti ada ibaratnya namanya band ya buat acara ulang tahun tuh kan. Jadi itu kan mengundang keramaian, mengundang sekolah lain. Cuma tidak ada tahun ini diselenggarakan. Jadi kalau untuk olahraga, saya sebagai guru olahraga, saya udah mengutarakan di sini guru olahraga ada berapa orang? Kalau boleh tahu. Kalau saya sih, saya kan baru masuk, paling saya tahu bapak doang. Bapak saya ya, ini tahu bapak ya. Setahu saya guru olahraga sini ada 4. 4. Karena saya kan jarang masuk. Ya. Bukan saya jarang masuk, maksudnya saya ini kadang di Pontianak, kadang sekolah lain, kadang sini. Di sini aja saya beda sekolah. Jadi Berarti bapak guru honor atau udah CPNS? sementara ini masih honor. Honor. Ya. Jadi kan menurut saya sih untuk olahraga, untuk praktek udah ada izinnya. Izinnya Ya. pak. Jadi, Tapi untuk prakteknya tuh langsung semuanya atau dibagi dalam beberapa kelompok? dibagi dalam ini ya. Sesi gak pak? Untuk minggu ini, untuk hari ini ya dulu ya, untuk minggu ini kita untuk semua kelas ya. Dari kelas 10 sampai kelas 12. Untuk minggu ini kan ada masing-masing mata pelajarannya masing-masing ya. Ya. Maksudnya mata pelajaran itu olahraga kan masing-masing kelas ada ketuanya. Ini hari Rabu kan? Rabu. Jadi untuk kelas ini dulu saya aktifkan semuanya aja dulu. Saya ambil penilaian dulu hari ini. Dan juga nanti penjelasan tentang bulu tangkis. Kita hari ini bulu tangkis dulu. Kita pelajari. Jadi materi dulu, habis materinya kita terjun di lapangan gitu gak pak? Kita lapangan langsung praktik ini. Langsung? Ya. Minggu depan ya? Langsung sekarang. Sekarang? Ya. Minggu depan untuk pemberian nilai itu pakai sesi, kayak kelompok. Oh, jadi kalau sekarang nih kita kayak latihan untuk persiapan pengambilan nilai minggu depan ya Pak? Ya, benar-benar. Pengambilan minggu depan dan juga sekaligus saya akan menjelaskan teknik tadi. Apa tadi pertanyaan tadi? Teknik lock, pukulan memanjang ke belakang. Memanjang ke belakang kan? Itu aja. Itu aja. Saya akan praktekkan itu nanti. Dan juga nanti minggu depan akan saya kasih materinya. Dan saya kasih tugas dan juga saya akan pengambilan nilai langsung ke lapangan. Jadi untuk hari ini kita ada praktek pembelajaran dulu. Baiklah, itu saja. Apakah masih ada pertanyaan? Sudah paham Pak. Oke. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya tutup ya. Ya Pak. Kita langsung turun aja ke lapangan. Bapak akan kasih tugas per kelompok ya minggu depan. Setelah kita pemberian nilai di lapangan praktek, Bapak akan kasih tugas per kelompok. Dan juga dalam tugas per kelompok ini harus ada kerjasamanya ya. Ya, Kelompok. Jangan ada yang tidak kerja, ada yang kerja gitu. Dan juga disiplin dan jujur. Itu yang Bapak utamakan. Kalau pintar pun, kalau nggak ada kejujuran, disiplin, percuma. Sikap juga harus gimana ya. Itu saja. Jadi Bapak akan tutup. Saya minta Budi untuk menutup pertemuan kita materi pada pagi hari ini sebelum kita turun ke lapangan. Baiklah. Berdoa gak Pak? Ya, berdoa. Oke. Sebelum kita turun ke lapangan. Sebelum menutupi pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memimpinnya secara agama Katolik dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak, terima kasih atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Bapak. Terima kasih juga Bapak untuk materi yang diberikan oleh guru kami ya Bapak. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya Bapak. Khususnya yang ada di ruangan ini ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk guru kami yang mengajar kami saat ini ya Bapak. Kau bimbinglah dia Bapak, berilah dia kesehatan ya Bapak. Berkatilah segala usaha pekerjaannya ya Bapak. Mudahkanlah rezekinya ya Bapak. Ya Bapak, hanya inilah doa anakmu
Doa ini kami serahkan pada putramu, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Oke, terima kasih ya. Berarti kita langsung turun ke lapangan aja ya. Ya, Sekarang, Pak. oke. Yuk kita ke lapangan semua. Kita mulai ini praktek dan juga setelah itu pun boleh olahraga bebas semuanya. Ya, Pak. Ya. Kita praktek paling lama 10 menit lah, 15 menit. Habis itu baru kita latihan olahraga bebas, terang mau olahraga apa, bola apa. Baiklah, makasih ya.